nggak muncul skor, Kak? Iya, nggak muncul. Oh Karena iya. nanti soal prosesnya juga sama soalnya gitu. Jadi mungkin nanti pas proses aku keluarin, aku liatin skornya. Oke, Kak, makasih. Hmm. Oke, kita mulai aja. Jadi eh, tadi di awal disampaikan ya, mungkin ini buat teman-teman yang baru gabung. Jadi untuk hari ini kita belajar subtes pengetahuan kuantum bentuk akma gitu. Nanti untuk PowerPoint-nya mungkin kalau teman-teman yang nggak kebantu share, aku share juga gitu PowerPoint-nya gitu. Nah, yang pertama sebelum ke pembahasan soalnya, jadi di eksponen bentuk akar maupun logaritma itu ada beberapa sifat yang bisa kita pakai gitu ya. Jadi untuk menyederhanakan eksponen bentuk akar dan logaritma itu ada sifat-sifat tertentu. Kan. Contohnya eksponen dan bentuk akar, misalnya untuk yang eksponen, kalau misalnya ada angka yang sama ini sama-sama A gitu ya, AP dikali A pangkat C, berarti pangkatnya itu jadi di jumlah gitu kayak gitu. Atau misalnya kalau kalau operasinya dibagi berpangkatnya dikurang gitu ya, dan seterusnya. Gitu. Kemudian misalnya yang ini kalau ada pangkat A, pangkat min P gitu ya, berarti biasanya kan kalau penyederhanaan eksponen itu kita pengen pangkatnya yang positif ya. Jadi pangkatnya bisa dibikin positif yaitu dengan memindahkan ini jadi ke bawah ya. Misalnya kalau dipecahin tuh dia jadi penyebut. Misalnya ini A pangkat min P, berarti kalau jadi positif jadi 1/A pangkat P. Itu sama aja kayak kalau misalnya ada 7, berarti kalau kita pengen kita bikin positif, berarti ini A pangkat min 7-nya pindah ke atas jadi A pangkat 7. Gitu ya. Oke, mungkin ini koneksinya ya dari aku. Ini suaranya udah jelas belum? Atau masih putus-putus? Putus-putus, Kak. Oke, sebentar ya. Iya, Kak, putus-putus. Ya, kalau sekarang gimana? Itu kayak 5. Kita tahu akak tuh kan. Udah jelas, Kak. Oke, jadi ya ini ada beberapa sifat eksponen dan bentuk akar yang mungkin nanti kita pakai buat pengerjaan soal hari ini gitu ya. Nah, jadi kan kalau eksponen itu kan artinya pangkat ya. Kalau bentuk akar berarti akar kayak gini. Nah, eksponen sama bentuk akar itu berhubungan karena misalnya ini nih, dilihat di poin G, ini kalau, coba ini mic siapa yang bocor? Kalau misalnya di poin G ya, bisa kita lihat di sini ada A pangkat P per Q. Ini tuh bisa kita ubah menjadi bentuk akar, akar Q dari A pangkat P gitu ya. Jadi kalau misalnya ada begitu begitu pula berarti kan ini berkebalikan ya. Kalau misalnya ada akar 5 pangkat 2, ini misalnya diakarinnya 3 gitu ya. Nah, ini tuh berarti bisa kita ubah jadi 5 pangkat 2 per 3 gitu ya. Jadi kalau pangkat sama jadi akar itu bentuk pangkat yang lain gitu ya. Ini itu hubungan antara akar sama pangkat.
Kemudian yang selanjutnya ada logaritma. Nah, logaritma itu apa gitu ya? Mungkin teman-teman yang lupa lagi gitu ya, logaritma itu maksudnya apa ya? Misalnya kayak 2 log 8 itu kenapa hasilnya 3 gitu ya. Jadi logaritma itu inverse atau kebalikan dari bentuk perpangkatan. Jadi di sini ada 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, kalau 2 pangkat 3 sama dengan 8 ini dinyatakan dalam bentuk logaritma, berarti bentuknya jadi 2 log 8 sama dengan 3 gitu ya. Berarti yang dijadiin pangkat atau yang pangkatnya kalau di logaritma itu jadi hasilnya gitu ya. Misalnya kalau ada 7 pangkat 2 sama dengan 49. Berarti bentuk logaritmanya kayak gimana? 7 log 49 sama dengan Ya, 7 log 49 sama dengan 2. Jadi si basisnya atau angka yang dipangkatinnya di depan, berarti kan 7. Kemudian log. Nah, yang di sini itu yang menjadi numerus ya. Kalau di sini itu angka hasilnya, hasil dari pangkatnya 49 sama dengan, nah 2 itu berarti ini pangkatnya pangkat berapa gitu ya. Ini pangkat 2 gitu. Jadi bisa juga inverse atau bentuk lain dari perpangkatan. Nah, di sini misalnya kita mau nentuin nilai 2 log 4 berarti hasilnya berapa? 2. 2 log 2. 4 2. Kalau 2 log 2, 1. 1. Kalau ada 9 log 9 itu hasilnya berapa? 1. 1 ya. Jadi kalau di logaritma itu kalau angka depan sama belakangnya sama berarti itu sama dengan 1 ya. 3 log 81 berapa? 4. 4. 4. 10 log 100 2. 2. 2. Ya, betul ya. Jadi di sini tuh yang nggak ada di sini. Oh, di sini ada nih. Nih, jadi yang kedua ini dia mirip sama sifat yang nomor 6. Jadi kalau ada logaritma yang basis sama numerusnya sama gitu ya, berarti itu hasilnya 1. Terus ada juga yang tadi tuh di kelas sebelumnya itu pada lupa ya. Jadi kalau misalnya ada basis, terus dia numerusnya 1 ya, jadi A log 1 itu hasilnya 0. Jadi misalnya mau 9 log 1 itu kan sama dengan 0 ya. Mau 7 log 1 itu sama hasilnya 0. Karena ini bentuknya kan dari 9 pangkat 0 ya. 9 pangkat 0 kan sama dengan 1. Jadi angka berapapun yang dipangkatin 0 kan sama dengan 1 gitu ya. Jadi angka berapapun yang di logaritma 1 itu sama dengan 0 gitu ya. Mungkin tadi di kelas lain tuh di kelas sebelumnya tuh ini banyak yang lupa ya tadi yang kayak 9 log 11 sama dengan 1 terus yang angka berapapun di log 1 sama dengan 0 gitu ya. Nah, ini mungkin nanti di beberapa soal sambil kita review juga sifat-sifat mana yang dipakai gitu ya di soal-soal yang kita bahas. Nah, nanti untuk pembahasan soalnya kalau ada pertanyaan boleh langsung ditanyakan aja. Kalau ada koreksi misalnya aku salah nulis atau salah ngitung gitu ya, boleh langsung dikoreksi. Jadi nanti dari setiap soal silakan kalian coba kerjakan dulu sama nanti kasih tahu aku jawabannya apa gitu ya. Boleh di kolom chat misalnya jawabannya A, B, C atau D gitu ya. Nanti kalau udah ada sampel dari beberapa teman-teman yang udah menjawab gitu ya, baru kita bahas jawabannya bareng-bareng. Oke, kita coba dulu di soal yang pertama. Oh, ini ada yang patah-patah, ada yang enggak ya. Tadi aku sih udah ganti koneksi. Tapi udah jelas ya suaranya ya. Atau ada yang masih ngerasa
Aturannya belum jelas. Oke, silakan dicoba. Ada yang udah tahu jawabannya? Oke, Wina jawabannya E. Yang lainnya, saya biasanya beda-beda ya jawabannya. Ada yang E. Septriana jawabannya D. Zahra D juga ada D sama E ya. Oke, rata-rata D sama ada juga yang E. Nah, ini kita lihat di sini ada N sama dengan 3 pangkat 4 dikali 5 pangkat 3 dikali 7. Mana yang merupakan bilangan kuadrat terbesar yang merupakan faktor dari N. Berarti kita cari faktor N yang merupakan bilangan kuadrat terbesar. Kan di sini ada kata kuncinya kuadrat ya. Kan kalau kuadrat itu berarti pangkat 2 kan di sini. Nah, berarti dari angka N ini kita ubah bentuknya jadi pangkat-pangkat 2 gitu ya. Misalnya 3 pangkat 4 sama kita diubah jadi 3 pangkat 2 kayak gimana gitu. Atau diubah jadi pangkat 2 kayak gimana. Nggak perlu tetap 3 ya. Yang penting jadi pangkat 2. Nah, di sini kalau 3 pangkat 4 sama kita diubah jadi pangkat 2, berarti kan ini jadi 3 pangkat 2 dipangkatin lagi 2 ya. Nah, ini 3 pangkat 2-nya misal sama kita diubah jadi 9 pangkat 2 gitu ya. Terus ini 5 pangkat 3. 5 pangkat 3 ini kan sama aja kayak 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 1 ya. Nah, ini 5 pangkat 2, 5 pangkat 1 berarti kan 5 ya. Jadi 5 pangkat 2 kali 5. Nah, ini 3 pangkat 4 sama 5 pangkat 3 sama kita diubah ya. Jadi ini. Berarti kan jadi N sama dengan 9 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2 dikali 5 dikali 7. Nah, ini udah muncul ya, udah ada yang mirip nih jawabannya. Mungkin buat make sure, ini kan karena 9 sama 5 itu sama-sama dipangkatkan 2, berarti ini sama kita bisa digabung. Jadi 9 kali 5 pangkat 2 dan kali 5 kali 7. Ini berarti bilangan kuadrat terbesar yang jadi faktornya itu yang ini ya, yang 9 kali 5 pangkat 2. Berarti jawabannya yang D ya. Tadi udah banyak yang benar ya, yang D. Mungkin kalau yang jawab E itu kegocek di sini ya, di tujuhnya kirain pangkat 2 atau gimana mungkin ya. Tapi kita kan harus teliti juga sama pangkat dari setiap bilangnya gitu. Jadi ini jawabannya yang D. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2 ya.
Ada yang A, ada yang E. Oke, kebanyakan ini E ya. Yang lainnya gimana? Oke, kebanyakan E ya. Jadi ini berdasarkan sifat eksponen yang kalau misalnya dia dikali pangkatnya jadi dijumlah ya. Misalnya di sini kan ada X pangkat 2, X pangkat 3. Kalau misalnya dikaliin itu kan jadi X pangkat 5 ya. Berarti kita coba kaliin nih si X pangkat 2 Y pangkat 3 dikali X pangkat 3 Y pangkat 2. Nah, ini kan kalau dikali berarti pangkatnya dijumlah nih. Yang X berarti 2 tambah 3 jadi 5. Yang Y ini 3 tambah 2 jadi 5. Nah, ini kan sesuai nih sama pertanyaannya. X pangkat 5, Y pangkat 5. Nah, ini tinggal masukin kita angkanya. Tadi kan X pangkat 2, Y pangkat 3 sama dengan 10 ya. Kemudian X pangkat 3, Y sama dengan 8. Nah, ini jadi X pangkat 5, Y pangkat 5 sama dengan 10 kali 8. Ya. Jadi jawabannya 80. Itu jawabannya yang E. Tadi udah banyak yang betul ya, jawabannya E. Mungkin tadi ada yang jawab A, itu agak mungkin lupa sifat eksponen ya. Mungkin tadi malah ditambah gitu karena pangkatnya ditambah. Tapi ini berarti angkanya dikali ya, karena si bilangan eksponennya juga dikali, walaupun pangkatnya yang ditambah gitu. Oke, selanjutnya ke soal nomor 3. Oke, Zahra jawabannya E. Zahra Wina jawabannya E. Warsiti jawabannya E. Oh, pada E ya. Oke, kebanyakan jawabannya E. Kita lihat ya. Jadi di sini ada P sama dengan 216 pangkat min 1/3 tambah 243 pangkat min 2/5 ditambah 256 pangkat min 1/4. Nah, tadi di sifat logaritma, kalau misalnya ada pangkat yang negatif, eh, cara penyelesaiannya kita ubah dulu pangkatnya jadi positif. Berarti kita jadiin penyebut ya. Atau ibaratnya kayak jadi pecahan gitu ya. Ini si angka pangkatnya. Jadi di sini P sama dengan 1/216 pangkat 1/3. Kemudian ditambah 1/43 pangkat
pangkat 2/5. Tadi kan minnya udah nggak ada. Sama ditambah 1/256 pangkat 1/4. Nah, kemudian kalau pangkatnya pecahan, ini cara penyelesaiannya kita ubah ke dalam bentuk akar. Tadi kalau misalnya ada angka, misalnya A pangkat P per Q, ini tuh sama dengan akar A pangkat P, terus ini diakarnya Q gitu. Jadi akar Q dari A pangkat P. Nah, ini untuk semua bilangan yang di bawah sama kita diubah bentuknya jadi kayak gini. Berarti nanti yang ini kan jadi 1/216 akar 3 ya, karena ini per 3. Kemudian ditambah yang ini 1/243 pangkat 2. Terus ini akarinnya 5. Ini tambah 1/256. Ini akarnya akar 4. Nah, ini pindahin sini ya. Jadi akar 3 dari 216 itu 6 ya. Ini 1/6. Kemudian ditambah ini 243 itu kalau misalnya kita hitung ya, ini tuh sama dengan 3 pangkat 5 ya. Jadi sini 1 per yang 243 sama kita diubah jadi 3 pangkat 5. Berarti ini ada 3 pangkat 5, terus dipangkin 2, kemudian diakarin 5 gitu ya. Terus ditambah 1 per akar 4 dari 256 itu sama dengan 4 ya. Nih. Nah, kalau misalnya ada di sini ada akar 5 sama ada pangkat 5, ini tuh sama aja kan kalau dibalikin ke sini jadi 5/5 ya. Jadi 5/5 itu sama dengan 1. Berarti ini ibaratnya sama kita bisa disederhanain gitu ya, bisa dicoret gitu. Jadi akar 5-nya hilang, si pangkat 5-nya juga hilang. Berarti nanti jadi 1/6 ditambah 1/3 pangkat 2. Berarti kan 3 pangkat 2 9 ya. Ditambah 1/4. Nah, dari sini berarti kita bisa jumlahkan, kita samain penyebutnya ya. Di sini P sama dengan per, berarti penyebutnya eh, KPK dari 9 sama 4 berapa? 36, Kak. Ya, 36 ya. 36 berarti di sininya 6 tambah 4 ya, tambah 9. Jadi kan jadi P sama dengan 19/36. Nah, dari sini kita pengen cari yang bilangan bulat. Kalau bilangan bulat itu berarti si P ini harus diganti pakai bilangan bulat. Berarti kan pakai 19 atau pakai 36. Coba kalau kita pengen dapatnya 19. Berarti di sini 19 sama dengan, ini kan 36-nya pindah ruas ya ke kiri. Berarti jadi 36 dikali P. Nah, ini kemungkinan pertama. Berarti 19 sama dengan 36 kali P. Kan nggak ada ya. Sekarang kalau kita lihat si 36-nya. Berarti 36 sama dengan berapa gitu. Kalau misalnya diubah 36 sama dengan berapa kita cari. Ini kan berarti P sama 36-nya tukeran posisi ya. Berarti jadi 19 per P. Nah, kalau gitu jawabannya yang mana? D ya. Jadi jawabannya yang D. Kalau yang itu mungkin tadi agak eh, roboh di sininya ya, di perubahan ruasnya gitu ya, pindah ruasnya gitu ya. Jadi kalaupun mau angka 36 yang muncul, berarti harusnya 36 kali P gitu ya, bukan 36 per P. Kalau yang per P itu yang ini, yang 19 per P. Berarti jawabannya
yang D. 19-nya dari mana? Ini tadi dijumlahin ya. Yang ini 6 tambah 4 tambah 9. Jadi 19 di sini. 36. Nah, kalau 36 kita nyari KPK aja yang angka yang bisa dibagi 6, 9 sama 4 gitu. Ini menyamakan penyebut gitu. Jadi kan 36 itu bisa dibagi 6, bisa dibagi 9, bisa dibagi 4 ya gitu. Jadi ini kita nyamain penyebutnya jadi 36. Oke, ada lagi pertanyaan untuk nomor 3 ini. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut aja ke nomor 4 ya. Ya, ada yang jawab D, ada yang jawab E. Oke, ini jawabannya ada yang D, ada yang E. Kebanyakan D ya. Jadi ini kita mencari nilai dari bentuk eksponen dan bentuk akar gitu ya. Di sini yang paling atas itu ada akar 7 dipangkatkan X dipangkatkan 2. Nah, kalau misalnya akar, terus dia nggak ada angkanya, berarti kan itu akar 2 ya. Nah, ini sama kayak yang tadi ya, yang tadi itu kan ada akar 5, terus ada pangkat 5, itu kan bisa dicoret ya, 5 sama 5-nya. Kayak yang ini ya, tadi kan ada pangkat 5, ada akar 5, itu kan bisa dibagi ya, atau bisa dicoret.
Nah, ini juga sama. Ini kan ada pangkat 2, ini sama ada akar 2 juga ya. Berarti ini sama ini tuh bisa langsung kita sederhanain. Berarti nanti bentuknya, jadi sisanya di sini 7 pangkat X per, nah ini kalau akar 7, berarti kan itu 7 pangkat setengah ya. Berarti sama kita bisa diubah 7 pangkat 1/2 kali 11. Kemudian per 7 pangkat X per 7 pangkat 11. Nah, di sini ada yang sama nih, yaitu sama-sama 7 pangkat X ya. Berarti ini sama kita bisa dibagi. 7 pangkat X sama 7 pangkat X. Berarti nanti hasilnya di sini 1/7 pangkat. Berarti ini kan 1/2 kali 11 ya. Jadi 11/2. 7 pangkat 11/2 dibagi 1/7 pangkat 11. Nah, di sini kan kalau pecahan sama pecahan, berarti kan ini jadi dibalik ya. Jadi 1/7 pangkat 11/2 dikali 7 pangkat 11/1. Gitu ya. Ini kan jadinya 7 pangkat 11/7 pangkat 11/2. Nah, bener deh ya. Udah dilihat. Jadi pas dicoret itu, misalnya tadi kalau ada yang nyoret 11 sama 11 itu salah ya. Jadi harus di kayak gini dulu. Berarti kan kalau misalnya dibagi, berarti kan pangkatnya dikurangin ya. Berarti jadi 7 pangkat 11 dikurangi 11/2. Nah, di sini berarti kita balik ke basic ya. Ini ke pengurangan pecahan 11 dikurangi 11/2. Berarti kan penyebutnya kita bikin 2 ya. Berarti ini 2 kali 11, 22. Dikurangi 11. Berarti jadi 11/2. Berarti ini jawabannya 7 pangkat 11/2. Berarti yang D ya. Tadi udah lumayan banyak yang benar ya. Mayoritas jawabannya yang D. Oke. Oke, kita lanjut. Setengah itu dari mana? Oh, ini. Jadi kalau misalnya ada akar, kalau akar terus gak ada angkanya ya. Misalnya akar A. Berarti ini tuh sama aja kayak A pangkat 1/2 gitu ya. Makanya tadi di sini si akar 7 ini berarti sama aja kayak 7 pangkat 1/2 gitu. Jadi ini kita keluarin akarnya jadi 1/2 gitu. Karena ini kalau akar gak ada angka itu ini sama aja kayak angka 2 gitu. Akar 2. Nah ini jadi kalau akar gak ada angkanya berarti ini tuh pasti udah pasti akar 2 gitu. Oke, masih ada pertanyaan buat soal ini? Oke, kalau udah cukup, kita lanjut ke soal nomor 5 ya.
D Kak kayaknya. D. D. Kata Bunda jawabannya D. Yang lainnya gimana? Ada yang E juga. Oke, kita lihat ya. Jadi di sini ada sesuatu yang diketahui gitu ya, suatu nilai yang diketahui. Di sini ada 5 pangkat 10x sama dengan 1600, sama ada 2 akar Y sama dengan 25. Ya. Nah, ditanyain nilai dari 5x min 1 pangkat 5 per 8 pangkat min akar Y. Tuh. Di sini yang bagian atas ini kan 5 pangkat X min 1 pangkat 5. Berarti ada pangkat yang dipangkatkan lagi. Nanti kalau kita tulis di sini, boleh kita langsung hitung aja ya hasil kali pangkatnya. Berarti nanti di sini 5 pangkat 5X min 5. Gitu ya. Nah, kemudian yang di bawah, kan di sini pangkatnya negatif ya, 8 pangkat min akar Y. Nah, kalau pangkatnya negatif, sama kita diubah aja ke positif. Jadi, naik ke atas dong dia. Jadi, kali 8 pangkat akar Y. Gitu, supaya jadi positif. Nah, di sini masih ada yang negatif kan? Ini ada 5X pangkat min 5. Tadi, kalau misalnya pangkatnya yang negatif, misalnya ya, kalau ada A pangkat X min Y, ini tuh bisa juga kita ubah jadi A pangkat X per A pangkat Y. Karena kan ini kalau pangkatnya, kalau dibagi berarti kan pangkatnya dikurang ya, jadi ke sebelah kiri gitu ya. Nah ini juga sama, berarti yang min 5 ini sama kita bisa diubah ke bawah jadi pangkat 5. Jadi di sini 5 pangkat 5X per 5 pangkat 5 gitu ya, dikali 8 pangkat akar Y gitu ya. Nah, ini yang pertama cara sama kita diubah dulu semua pangkatnya biar jadi positif gitu. Nah, kemudian soal yang diketahui itu cuma ada 5 pangkat 10X sama ini 2 pangkat akar Y. Di sini kan kalau di soal adanya kan 5 pangkat 5X ya. Nah kan di sini adanya 5 pangkat 10X. Berarti yang 10X ini sama kita coba disederhanakan ya. Jadi yang 5 pangkat 10X ini sama dengan 1600, sama kita coba disederhanakan. Nah, di sini kan 10X biar jadi 5X itu kan dibagi 2 ya. Kalau si angka ini pengen dibagi 2, berarti semuanya sama kita diakarin, di akar 2. Berarti kalau yang kiri di akar 2, yang kanan juga sama, dibikin akar 2. Nah, ini berarti kalau akar 2, berarti kan nanti pangkatnya dibagi 2. Jadi 5 pangkat 10X per 2, yang ini akar 1600, jadinya 40 kan ya. Jadi nanti di sini 5 pangkat 5X itu sama dengan 40. Iya.
kita udah dapat nih nilai dari 5 pangkat 5x. Nah, kalau yang 5 pangkat 5 itu kan sama kita bisa dihitung ya. Nah, sekarang kita lihat yang 8 akar Y. Sedangkan di sininya adanya 2 akar Y. Nah, yang lebih sederhana kan 2 akar Y ya. Jadi kita sederhanain yang ini. Kalau 8 akar Y, ini kan 8 sama 2 itu kan hubungannya satu 2 pangkat 3. Ini yang 8 akar Y, 8 pangkat akar Y, sorry. Yang ini, sebentar supaya nggak bingung ya. Penempatan. Nah, ini yang 8 akar Y, 8 pangkat akar Y, sama kita diubah jadi 2 pangkat 3 akar Y, gitu. Atau ini bisa juga sama kita diubah jadi 2 akar Y dipangkatin 3. Tuh sama aja ya, kayak gini. Nah, berarti udah dapet nih. Yang ini 5 pangkat 5x, tadi kan 40 ya. Kemudian 5 pangkat 5 ini boleh kita hitung atau boleh kita tulis dulu aja ya, 5 pangkat 5. Kemudian tadi 2 akar Y, 2 pangkat akar Y kan 25. Nah, 25 itu bisa kita ubah jadi 5 pangkat 2 ya. Jadi nanti di sininya 5 pangkat 2 pangkat Pangkat 3. 3. Jadi supaya kita nggak usah ngitung 5 pangkat 5 gitu ya. Jadi nanti 40 5 pangkat 5 ini kali 5 pangkat 6. Nah, ini kan pangkat 5 sama pangkat 6, pangkat 6 sama pangkat 5 ini kalau disederhanain jadi 5 pangkat berapa? Nih, 5 pangkat 6 sama 5 pangkat 5. Ini kan kalau digabung sama aja kayak 5 pangkat 6 per 5 pangkat 5 ya. Berarti kan jadinya 5 pangkat 1 ya, betul. Jadi nanti di sini 40 dikali 5. Tuh, berarti jawabannya yang mana? D. 40. D. Jadi jawabannya 400 ya. 200 sorry. Jadi 40 dikali 5 sama dengan 200 gitu. Kalau tadi yang jawabannya 250 itu sebelah mana salahnya? Udah ketemu salahnya sebelah mana? Tadi banyak juga yang jawabannya E ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita lanjut ke nomor 6. Oh, presensinya kayaknya biasanya di akhir ya, kalau presensi. Nanti dikirim sama kakak mentornya. Oke, Shiva jawabannya B. Warsiti jawabannya B.
Syahwat tazkiyah B. Ini kebanyakan B ya. Belum ada jawaban lain. Belum ada jawaban yang beda. Oke, kita lihat ya. Jadi kalau ada soal kayak gini, misalnya akar 32, tapi angka 32 kan nggak bisa dikuadratin ya, atau nggak bisa diakarin gitu ya. Berarti kita bisa sederhanakan 32 ini pakai berapa kali berapa gitu ya, hasilnya 32. Tapi salah satu angkanya itu harus bisa diakarin, berarti pakai angka-angka kuadrat ya. Misalnya kayak 4, terus 9, terus 16, 25, gitu ya, 36, 49, 64, gitu, 81, 100, dan seterusnya gitu ya. Jadi angka yang di dalam akar yang nggak bisa diakarin ini sama kita diubah jadi eh, hasil perkalian atau susunan perkalian yang ada angka kuadratnya gitu ya. Misalnya 32, kan kalau kita ubah jadi 4 kali 8 itu kan bisa ya. Tapi kita coba pilih angka kuadrat yang lebih besar, ya, atau yang paling besar. Kan sebenarnya 16 bisa ya. 32 itu kan bisa 4 kali 8, bisa 16 kali 2 ya. Berarti kita ambilnya yang 16 kali 2. Jadi akar 16 kali 2. Kemudian yang akar 300, jadi kan udah pasti yang paling besar ini 100 ya. Jadi akar 100 kali 3. Kemudian dikurangi akar 50. Berarti kan dia yang mendekatinya 25 ya. Berarti 25 kali 2. Nah, ini semua jawabannya B ya. Belum ada yang beda ya jawabannya. Nah, ini angka-angka yang bisa diakarin. Berarti kita keluarin akarnya. Ini jadi 4 akar 2. Terus tambah 10 akar 3 dikurangi 5 akar 2 gitu. Nah, ini dari ketiga angka ini yang bisa dijumlahin yang mana? Kalau ini akar 2 sama akar 3 bisa nggak? Nggak bisa. Ya, nggak bisa ya. Jadi kalau mau dijumlahin itu berarti yang akarnya sama gitu. Yaitu ini akar 2 sama akar 2. Berarti ini 4 dikurangi 5 itu kan min 1 ya. Berarti jadi min akar 2 ditambah 10 akar 3 gitu. Terus kalau misalnya bingung, oh nggak ada jawabannya gitu ya. Tapi ternyata ada kan sebenarnya, cuman ini susunannya diubah ya. Jadi ini dibalik 10 dulu yang ditulis yang positif dulu. Jadi 10 akar 3 dikurangi akar 2 gitu. Jadi jawabannya yang B ya. Betul tadi semua yang udah jawab jawabannya B. Oke, kita lanjut ke nomor 7. Ini akar X pangkat 2 per 64 dikurangi X pangkat 2 per 100.
A. Jawabannya A. Ada yang E. Ada yang D. Ada yang B juga. Oke, ada yang A, B, sama D ya. Beda-beda jawaban. Jadi di sini kan ada pengurangan pecahan, terus diakarin. Nah, ini yang pertama dikerjain harus dikurangin dulu pecahannya atau diakarin dulu. Akarin, akarin. Nah, karena ini pengurangan, jadi nggak boleh langsung dimatiin. Jadi harus dikurangin dulu. Kecuali kalau di sininya perkalian. Kalau di sininya perkalian tuh baru boleh ya. Kita langsung diakarin. Misalnya akar X kuadrat, akar 64, akar X kuadrat, sama akar 100 gitu. Tapi kalau di dalam akarnya itu ada penjumlahan atau pengurangan, berarti itu dulu yang harus diselesaikan gitu ya. Jadi penjumlahan sama pengurangannya dulu yang harus diselesaikan. Nah, jadi di sini pecahannya kita kurangin dulu, kita selesaikan dulu ya. Nah, ini kan penyebutnya 64 sama 100, itu kan harus kita samakan dulu ya penyebutnya. Berarti biar gampang tuh kita kaliin aja ya. Jadi 64 kali 100, jadi 6.400. Nah, berarti kan ini kali silang ya. Jadi 100 X kuadrat dikurangi 64 X kuadrat. Nah, baru dari sini kita kurangin. Nah, ini kan jadi 100 kurangi 64, itu kan 36 ya. 36 X kuadrat per 6.400. Ini kan tetap ya, karena penyebutnya 6.400. Nah, baru dari sini, karena ini cuman pecahan ya, tinggal pecahan, udah kurangan, udah nggak ada pembagian, baru kita bisa cari dari sini akarnya. Nah, coba dari sini. Kalau langsung diakarin, berarti jawabannya yang mana? Kan ada yang mau ganti jawaban. Oh, ini kalau penyebutnya 1.600 bisa ya, boleh ya. Kalau penyebutnya 1.600 boleh. Ini kan kalau diakarin satu-satu, berarti akar 36 itu 6 ya. Berarti 6. Terus akar X kuadrat, itu kan X ya. Ini. Kalau akar X kuadrat. Kalau akar gak ada angkanya, berarti kan itu angka 2 nih. Ini 2 ini bisa dibagi, berarti jadinya X aja gitu ya. Berarti ini jadi 6X per akar dari 6.400, itu kan 80 ya. 80. Nah, ini kan bentuknya masih bisa kita sederhanain. Jadi 3X per 40. Tuh. Berarti jawabannya yang D. Tadi udah ada juga yang jawabannya D. Beberapa orang. Oke. Jadi kalau misalnya di dalam akar ada penjumlahan atau pengurangan, berarti yang itu dulu yang harus dikerjain ya. Kecuali kalau bentuknya udah kayak gini, udah pembagian kan, eh, per itu kan berarti pembagian atau perkalian itu boleh langsung dikeluarin akarnya gitu ya. Itu buat nomor 7. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Nah, ini udah bentuk logaritma ya. Kak, itu tuh 2 log 8 ditambah 3 log 81 atau 8 81. 81. Ya. 81 ya.
C. Ya, 3 orang ini tadi jawabannya C ya. 4 orang. Oke, semuanya jawab C ya yang dikirim. Jadi ini berarti kita cari nilai dari masing-masing logaritma ini ya. Kan 2 log 8 berarti 3 ya. 3 log 81 ini 4 ya. Kemudian min log 1000. Nah tadi tadi aku lupa ya udah nyampein atau belum ya. Jadi kalau ada log 1000 atau ini kan di depannya nggak ada basisnya, berarti ini tuh sama aja kayak 10 log 1000 gitu ya. Berarti ini 10 pangkat berapa yang hasilnya 1000. Berarti kan 3 ya. Berarti ini 3. Karena ini yang negatif, berarti jadi min 3. Terus kalau log 1 berapa? 0. 0 ya. Kan tadi apapun yang lognya 1 berarti 0. Kan? Ini ada 3, ada min 3, berarti kan 0. Terus sisanya berarti 4. Jadi jawabannya yang C. Betul ya, semuanya tadi jawabannya C. Tuh, oke, sekarang lanjut nomor 9. Ini kelihatan nggak ya? Nih soalnya? Kak, itu log 1/R3 atau 2 yang tengah? Oh ya, 3, 3. R3. R pangkat 3. Ya, nanti ini PDF pembelajarannya aku kirim di link ya. Ada link Google Drive, nanti kalian bisa akses di situ. Lihat aja kelasnya ya. Jadi ini judul judul PowerPoint-nya apa sama kalian kelasnya. Berarti kelas B12 sampai 15 ya. Nanti aku kirim link. Ada yang C, ada yang E. C ada yang C, ada yang E. Coba kita lihat ya. Jadi di sini kita pakai beberapa sifat logaritma ya. Yang pertama, kalau misalnya ada eh, A, sifat yang pertama ini kalau ada A log B pangkat C. Nah ini pangkatnya sama kita bisa dikedepanin ya. Jadi sama dengan C kali A log B. Nah, kemudian kalau misalnya ada A log B,
ini sama kita bisa diubahnya jadi bentuk pecahan ya. Jadi log B per log A gitu ya. Ini sifat yang berlaku di soal ini. Nah, kalau di logaritma kan atau nggak, di logaritma dan eksponen kan kalau pangkat atau di eksponen ini kan pangkat di bawah itu bisa diubah, bisa dijadiin ke atas ya. Berarti supaya gampang, supaya nanti bentuknya A log B aja gitu ya. Jadi si ininya bukan pecahan, ini pangkatnya kita pindahin dulu ke atas. Kalau misalnya ke atas, berarti kan otomatis jadi negatif tuh. Jadi yang ini R log pangkat min 5, berarti yang ini Q log R pangkat min 3, yang ini P log Q pangkat min 1. Gitu ya. Nah, terus kalau udah kayak gini, ini kan bisa kita pakai sifat yang ini. Jadi si pangkatnya sama kita semua dikedepanin. Berarti ini pangkatnya dikedepanin ada min 5, min 3, sama min 1. Terus yang ini R log P, berarti kan itu sisanya ya. Sama kita bisa diubah jadi bentuk kayak gini, yang ke bawah. Jadi ini log P per log R. Ini sebenarnya asal usulnya aja ya. Mungkin kalau nanti kalian udah tahu cara cepetnya, langsung aja gitu ya. Ini cuma asal usulnya aja. Jadi ini log R per log Q, terus ini log Q per log P. Nah, ini dari sini kan udah bisa tahuan ya tuh jawabannya C ya. Nah, berarti ini dari sini min 3 kali min 5, min 5 kali min 3 kali min 1 itu min 15 ya. Tadi mungkin yang ke ceroboh jadi 15 itu mungkin karena positif negatifnya aja ya. Jadi min 15. Nah, terus kenapa sih yang log-log ini tuh jadi satu hasilnya gitu ya. Nah, ini kan log P itu sama kita bisa dipasangin sama log P lagi ya. Kalau misalnya tadi, kalau ada P log P, berarti ini hasilnya berapa? Satu. Satu ya, berarti kalau ada P log P atau R log R, ini kan nih R sama R, terus ini ada yang Q sama Q gitu ya. Berarti ini semuanya satu gitu ya. Berarti ini semuanya satu, berarti yang kita hitung cuman yang ini aja. Min 5 kali min 3 kali min 1. Berarti jawabannya yang C gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 10. Suatu persamaan logaritma, kemudian kita diminta untuk mencari hubungan P dan Q-nya ya. Kan di sini hubungan P dan Q-nya, P-nya sama dengan X, Q-nya 3/16. Berarti kita cari dulu nilai X dari persamaan logaritma yang ini. Ini kalau yang rekam tuh kayaknya sama mentor ya. Kalau aku nanti nge-share PDF-nya aja.
Septriana dan Mina, jawabannya D. Informasi yang diberikan tidak dapat memutuskan salah satu dari tiga pilihan. Oke, coba kita lihat ya. Jadi di logaritma maupun di eksponen itu ada yang namanya persamaan logaritma atau persamaan eksponen ya. Jadi artinya misalnya dari persamaan ini kan ada di sebelah kiri ada log, di sebelah kanan ada log juga. Jadi kalau misalnya ada ujungnya misalnya log x sama dengan log 2 gitu ya. Berarti ini sama kita lognya itu bisa dihilangkan. Berarti jadinya x sama dengan 2 gitu ya. Itu contoh dari persamaan logaritma. Nah, jadi buat soal ini juga kita nanti mau mencari si X itu berapa gitu ya nilainya. Ini contoh aja ya. Nah, di sini persamaannya ada log 2X tambah 1 per X kuadrat sama dengan 1 min log X. Nah, yang bisa duluan dioperasiin itu kalau sama-sama ada lognya. Berarti yang log X ini bisa kita pindahin ke ruas kiri. Berarti kan jadi dijumlah ya. Jadi log yang ini 2x tambah 1 per x kuadrat ditambah log x sama dengan 1. Nah, di logaritma, kalau ada, ini basisnya sama, berarti kan ini 10 ya. Nah, terus berarti karena operasinya jumlah, berarti ini 2x tambah 1 per x kuadrat itu dikaliin x ya. Jadinya log 2x plus 1 per x kuadrat dikali X sama dengan 1. Nah, ini kan yang di atasnya X, yang di bawahnya X kuadrat. Berarti kan bisa disederhanain ya. Berarti yang ininya habis, yang ini X-nya jadi tinggal 1. Berarti jadinya log 2X tambah 1 per X. Gitu. Nah, kan tadi kalau kita pengen persamaan logaritma, berarti di sebelah kiri log, di sebelah kanan juga harus ada lognya kan. Nah, kalau 1 ini berarti log berapa? Yang hasilnya 1. Saya gini nih. Tadi kan kalau log itu berarti kan 10 log ya. Jadi 10 log berapa yang hasilnya sama dengan 1. Karena satunya ini dari sini kan. Berarti ini jawabannya 10 log berapa? 10. 10 ya, betul. Berarti di sini jadinya log 10. Nah, karena sama-sama udah ada lognya, berarti bisa dihilangkan atau kita ambil si aljabarnya aja nih. Jadinya nanti 2x plus 1 per x sama dengan 10. Nah, coba dari sini. Berarti nilai x-nya berapa? Tadi ada yang jawab B. Zahra jawabannya B. Coba dicek. Dari sini, ini kan x-nya bisa pindah ruas ke sini ya. Jadi 2x tambah 1 sama dengan 10x. Terus ini 1 sama dengan 10x min 2x. Kan ya ini 2x-nya pindah ruas. Kemudian kita pindah ke sini ya. Jadi 1 sama dengan 8x. Berarti x-nya sama dengan 1 per 8. Log 10. Oh, enggak. Jadi tadi log 10 tuh sama aja kayak 10 log 10. Cuman ini sama aku nggak ditulis gitu sih 10-nya. Tapi sebenarnya 10. Jadi kalau logaritma nggak ada angkanya itu yang depannya itu udah pasti 10.
Nah, berarti jawabannya yang B ya. Tadi Sabita sama siapa tadi yang udah jawab B itu Zahra ya. Jawabannya yang B karena ini kan 1/8 kita bandingin sama 3/16. Kalau saya bingung karena penyebutnya beda, ini kita samain aja ya. Kan ini 1/8 kalau dibikin per 16, berarti kan jadi 2/16 ya. Berarti yang X-nya ini. Berarti kita bandingin 2/16 sama 3/16. Jadi kan lebih kecil ya. Gitu. Jadi jawabannya ini yang B. Oke, kita lanjut ke soal nomor 11. Oke, Risa jawabannya C, Zahra C, Syifa Wina C, kan C. Ada yang beda atau sama semuanya? Kita lihat ya. Jadi ini sama juga ada beberapa sifat logaritma yang dipakai ya. Jadi jadi kalau misalnya ada A log C sama dengan 9, kita juga bisa ubah jadi C log A. Nah, karena ini kebalikan, berarti hasilnya juga kebalikan. Ini jadi 1/9. Berarti yang B log C ini bisa kita ubah juga jadi C log B itu jadi 1/3 gitu. Terus kalau misalnya ada nih eh, A log B, ini kan bisa jadi log B eh, per log A ya. Nah, terus kan belum ada basisnya nih, si angka di depannya ya. Nah, angka depan ini boleh kita ubah jadi angka berapa aja ya. Misalnya mau dibikin C, ini bisa. Asal atas dan bawah sama gitu ya. Kemudian, kalau misalnya ada nih perkalian ya, ini logaritma angka yang di bagian belakangnya itu perkalian. Ya, berarti kan ini A log A kali B. Ini kan kalau perkalian berarti itu jadi penjumlahan ya logaritmanya. Jadi A log A ditambah A log B. Nah, ini mungkin nanti yang aku jelasin bisa aja beda, caranya beda sama kalian gitu ya. Tapi yang penting kalau misalnya hasilnya sama, itu berarti benar. Karena cara dari logaritma itu bisa berbagai cara gitu ya. Atau si step-stepnya nggak harus sama gitu ya. Yang penting hasilnya aja sama gitu. Nanti kita lihat. Nah, A log A berarti kan berapa sih satu ya? Tadi kalau depan belakang sama itu berarti satu. Nah, sekarang yang A log B. A log B itu di yang diketahui itu gak ada A log B. Adanya A log C, B log C,
C log A atau C log B. Berarti yang A log B ini coba kita ubah jadi ini. Yang udah pasti ada nih ya, diketahui gitu nilainya. Berarti ini kita ubah jadi C log B per C log A. Nah, ini C log B sama C log A, kita masukin nilainya. Jadi 1 tambah 1/3 per 1/9. Ini kan jadi dibalik ya. Jadi 1 tambah 9/3. Oke, tadi jawabannya C, itu betul ya. Jadi 1 tambah 3 sama dengan 4 gitu. Oke, tadi udah pada benar ya jawabannya C. Tapi mungkin ada juga cara yang lain daripada ini gitu ya, daripada yang aku jelasin gitu ya, mungkin langkah-langkahnya. Tapi kalau misalnya hasilnya benar mah berarti udah cara kalian juga bisa dipakai gitu. Soal sampai jam berapa, Kak? Ini 10 menit lagi sampai 2:40. Sebenarnya soalnya satu lagi sih. Kemudian nanti kalian post test gitu. Oke, ini kita ke soal yang terakhir. Ini soalnya mirip sama nomor 11 tadi, yang nentuin nilai X, di persamaan logaritma. Oke, ini soal yang terakhir, sebelum ke post test. Post testnya juga sama ya soalnya yang tadi. Nanti kalian bisa lihat skornya tadi udah aku setting. Iya, tadi kalau yang pretest tuh skornya belum ada ya. Tapi tadi sama aku udah di set, mungkin nanti pas post test kalian bisa lihat skornya. Oke, jawabannya A. Ada yang B juga, ada yang A. Oke, kebanyakan A ya. Oke, kita lihat ya. Di sini persamaannya 2 log 3x sama dengan 1 tambah 2 log 3. Nah, ini berarti ini mah basisnya ada ya, ada angka 2 gitu ya. 2 log 3x sama dengan 1 tambah 2 log 3. Nah, sama kayak tadi berarti yang logaritma kita coba pindahin ke sebelah kiri ya. Jadi yang sebelah kanan tuh kita sisain 1 gitu. Jadi nanti di sini 2 log 3x. Nah, karena ini positif, berarti kalau pindah ruas kan jadi negatif ya. Jadi min 2 log 3 sama dengan 1. Nah, di logaritma kalau misalnya basisnya sama, terus ini operasinya pengurangan, berarti kan ini numerus yang di belakangnya itu dibagi ya. Berarti jadi di sini 2 log
3x per 3 sama dengan 1. Nah, ini 3x per 3 ini kan bisa dibagi ya. Jadi sama dengan 2 log X. Nah, yang satu sama kayak tadi harus diubah. Berarti kalau satu itu 2 log berapa yang hasilnya satu? Dua. Dua. Dua log. 2. Ya, betul. Nah, ini mah udah ya. Kalau tadi mah ada persamaannya, kita harus nyari X-nya. Kalau ini mah langsung. Berarti bisa langsung nih 2 lognya. Jadi X-nya sama dengan 2. Berarti jawabannya apa? B. A B. atau B? B ya, betul jawabannya. Jadi jawabannya B. Itu P lebih kecil daripada Q. Karena X-nya sama dengan 2. Berarti ini lebih kecil. Gitu. Oke, sebelum ke post-test ada pertanyaan dulu atau udah cukup? Kalau udah post test, Kak bakal ada sesi apa lagi atau udah? Oh, kalau dari tutor sih udah ya. Kalau dari tutor tuh sampai 2.40 di jadwalnya. Mungkin kalau setelah itu mungkin nanti sampaikan sama mentor. Oke, Kak, makasih. Oke, ini kita mulai aja. Linknya masih yang tadi ya. Aku kirim lagi. Link presensi juga biasanya sih udah post test ya. Kalau tadi kalau dilihat dari yang sesi sebelumnya. Kayak yang belum pretest gak apa-apa ya langsung isi post testnya aja. Jadi nanti langsung milih jenis tesnya yang post test aja. Ini untuk materi eh, PDF-nya ya, mungkin nanti 10 menit setelah kelas ini selesai aku upload di sini, jadi nanti bisa di-download. Kak, kalau skor-skor post test itu ngaruh ke penilaian buat intensit camp nggak? Intensit camp. Aku kurang tahu ya, tapi kalau dari tutor sih sama tutor dikasihin nilainya. Cuman kalau ngaruh atau enggak, nanti boleh tanya ke mentornya ya. Tapi dikasih tahu gitu ke di ya dikasih tahu progres kalian gitu kalian.
Mohon izin Kak Siva, aku sedikit kasih tahu bagi teman-teman yang udah selesai untuk mengerjakan post testnya di kolom chat sudah aku kirim ya untuk link presensinya. Jadi jangan sampai ketinggalan untuk presensinya. Berarti ini setelah post test sudah selesai Kak? Apa ada sesi tanya jawab lagi atau gimana? Sudah selesai, Kak. Oh, sudah selesai. Baik. Nanti mungkin teman-teman bisa berkabar di kolom chat, bisa diisi yang sudah selesai mengerjakan post test dan isi link presensi ya, biar nanti bisa kita tutup acara live learning sesi kedua hari ini. Nah, sudah ada nih yang lainnya gimana? Maaf Kak, boleh share ulang yang mana yang post testnya? Kak, kalau yang udah post test langsung keluar atau gimana? Yang sudah sebentar kita tutup dulu ya untuk sesi live learning ini, baru abis itu boleh keluar. Oke, karena sudah banyak yang selesai juga dan sudah aku ingatkan juga ya terkait dengan mengisi link presensi. Karena percuma teman-teman hadir di sini kalau nggak ngisi dianggapnya mungkin tidak hadir karena tidak terdata gitu. Jadi silahkan pastikan kalian sudah mengisi link presensi yang udah aku bagikan ini. Oke, karena sudah rata-rata sudah pada selesai untuk mengerjakan post test. Sebelumnya terima kasih banyak kepada Kak Siva atas penjelasan materinya serta ilmu yang diberikan kepada adik-adik dari kelas B13, B14, dan juga B15. Semoga teman-teman apa yang tadi telah disampaikan Kak Siva gitu ya, bisa teman-teman pahami dan bisa diingat karena materi ini mungkin akan masuk nanti di soal-soal SNBT mendatang gitu ya. Jadi semoga ilmunya bisa menjadi bermanfaat untuk kita. Oke, mungkin itu saja. Uh, terkait dengan sesi live learning di sesi kedua kali ini, di siang hari ini, semangat menjalankan ibadah puasa. Mungkin dengan ini mari bersama kita membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Oke, ya. Aku tutup ya Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak. Warahmatullahi wabarakatuh.